Tes 1 2 3. Halo semua, balik lagi di podcast Lelakonku di mana kalau misalnya hidup ini serius, kita selalu bercanda. Ya. Di sini podcast Lelakonku tidak sendirian kembali, ya. Gue ditemani oleh, gue nggak bisa bilang sahabat tapi musuh juga nggak bisa nggak bilang musuh juga sih. Cuman ya gue kenal mereka lebih dari 1 dekade. Ada nggak sih 1 dekade, Pak? Ada, Pak. 1 dekade ada lah ya. Ada. Dan gue nggak cuma berdua sama yang di podcast episode 2 yaitu Isan Maesa Madrianto, Mangku Wanito Lima Mudo tanpa Busono ya namanya ya. Hah? Iya. Panjang. Ya, gue ketambahan 2 teman baru, yang satu dari Zimbabwe, yang satu dari Somalia ya. Jadi Hola, Mama Webo Puta. Ubu BBB, osas. udah, mending lu dong perkenalan diri lu. Siapa yang memperkenalkan diri? Mulai dari saya Dewa, asli Jakarta Utara. Hola, putangin namo, kalian semua, I don't care. Pak, mohon maaf jangan. Oke, skip. Oke, dan lanjut sama gua, ini si Rehan, nama gua Satria. Dan hostnya selalu ya, yang pasti gua Rehan Ananda Ardiansyah. Dan satu lagi co-hostnya ya. Siapa Pak co-host saya? Ya, gua Isan Maesa. Kanakan kadal hitam. Bodoh lah. Gak lucu sih. Tetap gak lucu sih San. Jokes lu tuh harus ditambahin lagi sih. Gak lucu. Tapi ya udah, yang namanya hidup ya, kadang nggak selalu lurus ya. Sama seperti manusia. Manusia itu makhluk sosial. Bener gak? Ya. Bener gak? Iya. Bener gak sih anjing nih? Lu pada setuju apa enggak nih manusia itu makhluk sosial? Bener banget. Iya, begitulah. Lu pada belajar IPS gak sih? Enggak sih. Dengan segala hormat tidak. Dengan segala hormat tidak ya. Nampaknya teman saya tidak lulus SD. Dan ya itu terus sekali sebetulnya. Ya sebelah gua literally beneran gak lulus SD sebenarnya. Nah, sebagai makhluk sosial pasti kita punya yang namanya hubungan atau relationship, entah itu sama teman, saudara, kerabat, pacar, suami, istri, FWB, Dan hubungan seksual. hubungan jangan langsung to the point, Pak. Jangan langsung to the point. Satu per satu. Nah, pertanyaan gue, lu punya hubungan nggak? Well, pakai tanya. Yang harusnya gue tanya kan, lu cowok, lu masih suka cewek nggak sih, Jing? Enggak. Oke, lanjut aja. Kita akan membahas tentang lingkup kehubungan ya, entah itu bersama pacar, saudara, teman, orang tua, apapun itu bebas. Dimulai dari siapa dulu? Mau home pimpa jam gambreng atau gimana? Ini nggak disponsorin Disub kan? Hah? Kok disuruh? Iya, kehubungan. Oh, Hahaha. Jokes awal tahun, guys. Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Hahaha. Kita sudah melihat nampaknya yang akan menikah duluan, Isan. Yap. Yap, betul sekali ya. Nampaknya dimulai dari jokesnya kayaknya Isan dulu deh yang mulai deh. Gue terakhir deh kayaknya. Host terakhir. Ya. Bisa gitu. Ayo. Lu ada nggak? Apa, tentang apa? Lingkup hubungan. Hubungan dalam hal apa nih? Hubungan seks bisa kalau ada. Nggak gitu. Kan lu nih, Apa coba? Lu punya nggak lingkup hubungan? jangan lupa undang gua nanti, San. Kalau masalah hubungan sih kayak udah pada tahu sih di episode pertama ya kan gitu kan. Tapi Episode 2 dong. episode 2 apa? Episode 2, episode pertama waktu itu gua. Oh iya, episode kedua. Kalau tentang hubungan sih ya diceritain lah bakal panjang gitu kan, bakal panjang, dan itu termasuk aib ya jatuhnya kan. Yang kapan seks kucing kemarin itu termasuk nggak tuh? Enggak, itu enggak gitu. Itu agak agak jauh, tapi kan rata-rata kan sekarang kayak lu bisa lihat deh dari sekarang deh, kayak tentang kehidupan di zaman sekarang kan gitu kan. Apalagi nih tahun baru nih kan, pasti pada main Harvest Moon kan di hotel-hotel melati sekitar Anda. Oh, Terus iya, main Harvest Moon kan menanam benih
Dan pastinya juga udah ada yang beli nanas muda. Ya, semoga. Ya nanas udah gacokan gitu. Bukannya ada yang harusnya membuka stand Seharusnya tapi Harusnya kita berempat itu udah investasi nanas muda, sayangnya kita belinya udah ketuaan. Jadi udah matang duluan. iya. alih-alih nanas kita belinya ayam. Alih-alih nanas belinya ayam, bener lagi. ayamnya udah hidup. Ayamnya hidup lagi. Goblok. Lanjut. Kayak kan dari umur sekarang kan contoh kayak gua ambil deh kayak tentang gaya lifestyle dari kehidupan hubungan anak muda sekarang deh, contoh ya kan. Contoh kayak nih gua ambil kisah dari tahun kemarin tuh yang ini loh apa? Yang kasus perceraian terbanyak tuh di bukan perceraian, apa yang kasus Pernikahan massal. Iya, yang pernikahan massal di Selingkuhan. Iya. bukan selingkuhan, Anak pernikahan. SMP. Oh, yang Iya, anak SMP. Oh, yang di itu ya, Jawa Timur. Iya, Jawa Iya, Timur. di Jawa Timur kan itu bisa dilihat kan agak gimana gitu kan kalau dari konsep hubungan mungkin karena ada faktor lain-lain kan, mungkin karena emang dia kasma apa terlalu kayak aku cinta kamu gitu, fucked up anjing. Tapi kalau untuk konsep kayak begitu gue kurang suka ya, apalagi pernikahan dini kan kurang itu, apalagi kalau tipe-tipe orang yang tiba-tiba lu gue pengen nikah nih cepet karena gue pengen halal apa, lu fucked up anjing, lu horny gitu. Bukannya Anda sama ya, Pak? Enggak. Kemarin sempat ngomong sama gua, kan open BU berapa ya? Kagak anjir. Enggak kan kayak gitu kan gua bahas yang kayak gitu kan, kayak lu tuh untuk apa sih kalau lu menikah muda gitu. Kalau emang lu ini enggak ya, kalau dari pendengar ini kalau emang ada yang tahu kenapa orang-orang tuh pada nikah muda tuh kenapa gitu, ada apa tuh, beritahu gue deh. Lu boleh komen di bawah podcast inilah Podcast. Iya gitu, lalu boleh komen apa sih yang bisa dasar faktor pernikahan dini tuh dimulai tuh dari apa gitu kan. Karena menurut gue ya ini dari sudut pandang gue doang ya, karena emang dia terlalu terburu-buru dengan hal-hal gitu ya, apalagi dengan tontonannya yang mantap. atau cowoknya enak kan. Kalau enggak ya tentang kayak di pertelevisiannya kayak di TV gitu kan, banyak sinetron lah atau drakor kan. Kalau gue mau bahas drakor di sini takutnya ada banyak yang pendukungnya kan. Ya Agak ngeri kan gitu kan. cuman ya oke lah, itu kan dari sudut pandang. Kalau kan dari pengalaman Kalau pengalaman gue ya banyak. mau dari tinggal kita milih aja mau yang SMP, SMA atau pas lepas SMA gitu. Enggak. Pengalaman apanya? Pengalaman koktel. Inap liburan. Oh, iya. Liburan. Liburan mana? Goblok. Gak usah dong. Kalau pengalaman gue kan rata-rata kan kayak gitu kan. Pengalaman lu yang paling berkesan lah, yang lu masih inget sampai sekarang gitu. Hubungan relationship lu, mau saudara, teman, atau mungkin lu sempet pacaran kelepasan, atau mungkin kelepasan yang lain gitu. Kayak misalnya lu yang ngedate kelepasan bayar uangnya. Akhirnya Gua- putus pas. Gue inget dulu sisa ini dia. Oke, nampaknya akan di-cut ya salah satunya ya. Gue tahu dia mau cerita apa. Gue yakin nih. Podcast ini up, gue yakin nih ditanyain sama ceweknya, yakin gak? Bagus. Kenapa jadi gue sasarannya ya kan? Bagus lah. Giliran Bagus. Pak. Karena ada giliran pertama. Gue juga sebenarnya saat lu tahu nggak, gue gregetan di suatu tempat ya, judulnya Menggotu ya. Menggotu. Di Menggotu ya, setiap Sabtu pasti mesennya itu aja. Sampai sebuah restoran Amerika namanya Adanwe. Adanwe ya. Iya. Itu sampai apal itu. Oh, dia lagi. Mesennya pasti mixed rice bowl yang nasi goreng itu plus ayam. Itu makan satu berdua doang dia emang. Wah. Sama mantannya dulu. Jujur anjing. Dulu kan kita juga ini kan praktek juga kan di restoran Amerika itu, kita bertiga pas bukber itu. Gua yang bayarin, gua. Itu mah waktu pas bukber. Gua. Kan bukber enggak, itu kan karena emang dia
dia sendiri kan waktu pas itu kan yang inget gak lu waktu pas pertama kali tuh yang di kota kan ke download nih, kalau misalnya gue bisa nih download ini selesai gue bakal traktir lo di AW gitu. Bisa kan? Beneran Akhirnya bisa. beneran bisa. Beneran bisa. Gue blok banget itu. Ya kan bukan salah gue gitu. Tapi jujur kan, di restoran Adanwe kan. Lah kan sama aja lu juga. Kan gue masih single Pak waktu itu Pak. Kan Gue waktu itu masih Tangerang, gue masih belum punya pacar waktu itu. ya intinya Udah lanjut cerita lu apa pengalaman? ya pengalaman gue gitu kan, kalau emang yang terkesan ya Sebelum itu off the record ya nanti ya cerita ke kita ya. Iya tentu dong. Off the record ya. Off the record ya. ya kan kalau pengalaman gue sih ya nggak ada, tapi kan kalau kayak pengalaman dalam apa ya, pengalaman yang menyenangkan atau yang buruk dulu nih. Menyenangkan lah. Ini awal tahun kita harus mulai dengan yang menyenangkan dulu. Mulai dengan yang baik. Menyenangkannya bagi gue ya karena gue bisa lebih Ya iyalah, Iya pasti. lebih masa menyenangkan bagi kita, waduh. Iya dong. Aduh, lebih apa sih, lebih bisa open mindset gitu. Kayak gue tuh nggak harus Anjay, mindset. nggak harus jadi ini gitu, jadi gue bisa lebih berkembang dengan cara diri gue sendiri gitu. Kayak kalau manusia kan harus ada adaptasi kan gitu kan, butuh adaptasi gitu. Gimana dengan itu kan tahu sendiri kan, namanya kita juga nih kan, kita seluruh nih cowok nih kan, apalagi dengan kita menghadapi dengan wanita-wanita kan ya, apalagi yang udah mood busternya gampang naik turun, udah kayak udah kayak indikator jantung ya kan kalau udah mau kritis. Ini sebenarnya bukan cerita pengalaman, lebih ke curhat sih. Lebih ke curhat sih. Ya kan sama aja kan. Saya juga sih sebenarnya. Lanjut. Lanjut. Ya kan tahu sendiri kan, karena emang itu jadi kita kan semua ini, apalagi kan ngadepin mood cewek kan agak naik turun random banget kan, kadang ini kadang itu kan. Yang paling random yang pernah dilakuin apa sih? Udah buka aja di sini. Buka aja, Mas. Buka aja. Seperti kata Ebit Gade, kita mesti telanjang. Enggak gitu. Enggak, itu salah Konsepnya salah. Mentang-mentang Anda nggak ada ya. Mentang-mentang sebuah relationshipnya buruk ya. Pengalaman Pokoknya Anda. pengalaman kan tadi udah dibilang. Mood cewek kan apa random, suka naik turun. Yang paling random apa sih? Kita pengen denger. Lah ya itu. Yang mana? Ya apa? Ya kan random yang tadi lu bilang. Ya apa? Situasi ceritanya. Ceritakan. Situasionalnya gimana? Misalnya saya sedang ini. Lah itu mah lu ngarah ke ini. Sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu, guys. Ini kita sengaja bongkar aja di sini. Anjir malah. Ayo udah. Malah gali lubang anjing udah kayak Gak apa-apa, nanti kalau lubang lu tutup lubang lagi ke gua kan bisa. Intinya apa pengalaman lu gitu. Jangan sudah Kejadian yang berkesan. Kejadian. Ya yang berkesan ya itu menurut gua. Ya, yang mana sama siapa? Yang sama siapa? Yang sekarang, yang dulu. 1, 2, 3. Kalau yang sekarang karena apa? Kalau yang dulu karena apa? Dari Kenapa? kejadiannya seperti apa? Kenapa? Kalau yang dulu ya bagus dong. Itu untuk kedepannya. Iya. Kalau yang sekarang apa penyebabnya yang membuat lu mindset lu terbuka gitu? Selain umur ya, pasti kan ada satu faktor gitu dari seorang dia nih. Kalau sekarang ya, kalau gue pribadi ya, kalau sekarang gue lebih ke satu frekuensi gitu sih. Satu frekuensi sama yang sekarang. Pemikiran lebih ke searah gitu. Berarti yang dulu enggak, kan gue ditinggal nikah. Ya. Oh itu. Ya, gua tahu itu ya. Tahu. Langsung diskakmat gua nggak bisa belokin sat. Gimana ya? Bener lagi ini. Ya gimana kan ya? Karma ini. Bener sih. Belok. Belok sih. Iya kan lu nanya kan tentang kayak Iya. Ya. Ngajak gua. enggak kan, kalau itu kan beda lagi. Ini kan tentang diri gua kan, tentang diri gua. Kalau yang sekarang ini kan gimana ya kan? Minum dulu, guys. Lebih ngarah ke gua lebih srek ke dia tuh ya karena gua bisa satu pemikiran gitu kan ya, bisa satu pemikiran, bisa kayak gua nih lagi bahas ini, dia tiba-tiba bisa nyambung gitu kan. Kayak contoh lo gue bisa bahas anime kan, apa waktu contoh kayak minggu bulan enggak ya tanggal 2 kemarin deh, gue kan ke Bandung sama dia kan.
Itu juga ada event tuh, kebetulan tuh ada event anime di Braga ya kan gitu kan. Tapi rencananya mau ke situ, cuman kan nggak sempet, nggak jadi, malah main hujan soalnya. Nggak jadi karena nggak ada uang. Hujan. Oh hujan. Hujan. Kalau gue sih karena kayaknya nggak ada uang. Ya, mungkin itu loh. Berarti yang dari yang gue tangkap nih ya, dia tuh mindsetnya kebuka karena sekarang karena yang dulu udah sama yang lain. Kadang-kadang mungkin yang sekarang LDR. Bisa jadi sih. Jadi kau melihat tuh tempat yang baru dengan ide yang baru. Betul. Cewek kan dari luar kota. Kalau dalam kota ya kita udah tahu lah mindset orang Jakarta gimana. Tai. Enggak semua. Enggak semua juga. Rata-rata iya. Kita ngomong rata-rata saja lah. 95% lah. Iyalah. 5%. Kalau kita ngomongin semua nanti ya kita tahu lah. 5%-nya orang rantauan kan yang di Jakarta. Iya. Orang Jawa semua. Tapi ya mungkin juga karena LDR sih. Jadi kan jarang ketemu. Jadi sekalinya ketemu kangen gitu kan. Iya, Bisa. ketemu kangen gitu Ketemu kan. kangen gitu. Mungkin itu juga, atau mungkin sekarang mungkin ya umur sih Pak. Kita bisa lihat aja dari jokesnya dia tadi sih. Lebih Ya. tua, udah tua, ada tua. Jokesnya dia tadi aja udah menunjukkan umur ya. Tua banget. Nah, tua lah. Jadi berarti yang paling berkesan itu yang sama sekarang, artinya mindsetnya lebih terbuka. Planningnya apa sih yang ke depan Pak sama dia? Nggak, paling gua Tahun ini lah. Untuk tahun ini lah. resolusi ke depannya ya menurut gue ya kan. Mau dibawa kemana hubungan ini? Iya, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana gitu. Mau dibawa kemana? Mau tetap di Bandung aja apa mau boyong ke Jakarta? Enggak lah, gue paling kan nunggu dia lulus kuliah dulu kan, paling di bulan ini kan dia lagi bikin skripsi juga kan. Oh ya masih skripsi. Masih skripsi. Palingnya nunggu dia selesai dulu aja gitu. Terus ada apa sih, ada kayak udah ada rezeki lah, contoh kayak gue juga udah ada rezeki dan gue ngumpulin buat modal juga kan. Ya udah gitu aja intinya tuh. Ya Tiga? apa. Nah, nggak harus tahun ini juga sih kan, gue udah ada plan sama dia. Ya kan? udah planning ke depannya lah ya. Nah, plan ke depannya. Kalau untuk setahun besok ya, setahun sekarang ini ke depannya ya plan gue ya lebih yang penting ketemu lebih sih. bisa terbuka lagi aja gitu kan. Plan gue kan bisa lebih terbuka lagi kan, bisa lebih memahami kan, apalagi kan kayak contoh kan gue udah mulai kerja dan dia mulai sibuk dengan urusan perkuliahan ya kan. Ya skripsi Tahu nggak? susah sih. Kalau LDR itu tuh bunganya tuh berat. Kamu itu nggak bakal bisa. Godaannya itu berat. Godaannya berat Mas. Kamu nggak akan bisa Mas. Kamu nggak akan bisa. Kamu nggak akan bisa. Kamu akan aku ramal di kantin nanti sana. Apalagi tahun-tahun pertama ada aja setannya Sat. Bener deh. Gua kasih tahu aja ada aja Karena setannya. gue juga pengalaman. Gue juga LDR terus. Nanti itu ntar sesi Anda, sesi Itu sesi Anda. Anda. Itu sesi Anda. Kayaknya gue tahu sesi terakhir siapa. Sebelah gua aja mendingan. Gue yakin sebelah gua spesial ini sesi terakhirnya nih, masalah relationship lah. Nanti berarti udah nih ya, nih sesi gua udah selesai nih ya. Planning ya udah, dari yang gue tangkap planningnya kita doakan aja ya, sebagai teman yang baik kita doakan semoga cepat mendapatkan beban ya. Mohon maaf Pak, menikah itu adalah beban, gue kasih tahu aja ke lu deh. Ya beban, karena Beban, terlepas bener. dari hak nafkah istri, moga-moga nikahannya ada rendangan lah buat kita semua. Ada lah. Itu udah pasti. Nasi padang 10.000 juga kita senang kok. Seneng banget gua. Ntar gua pakai konsep apa sih, pernikahan India. Mampus lah kita udah. Lu mau datang nggak? Gue sih nggak sih. Gue sih nggak mau datang sih. Sama dengan E2MC. Kalau misalnya dia bilang, misalnya dia telepon, kan datang ke nikahan gua, konsepnya apa? Indiaan. Oh, salah sambung mas. Itu gua paling. Mungkin joget-jogetnya kita ikut, tapi makannya ya mohon maaf saya nggak mau kena mentret udah. Goblok. Nggak semua India kayak gitu sih. Kita harus general. Rata-rata. Lagi oknum. Oke, berarti itu Oke. sesinya Isan ya. Nah, ayo Ya, kedua itu siapa? sesi Isan. Kayak kedua mending Satria ya, tadi kayaknya udah gemes dia tadi. Gemes. Gue udah pengalaman LDR anjing gitu. Kayak gitu tuh tadi tuh. Coba Sat, ngomong Sat. Ayo sebagai leluhur yang pengalaman experience. Agak majuan. Agak majuan. Nih. Mic-nya ke semua ke lu aja. mic-nya. Oke. Jadi
ini gue ceritain aja ya. Nih, gue kali ini bersama dengan gue Satria, gue bakal nyeritain tentang keluh kesah gue pas LDR ya. Gue cuma mau ngasih tahu lagi kesan kelusan. Kalau LDR itu emang berat san godanya. Beneran. Kenapa gue diseramain lagi? Sebenarnya karena pasti lu itu harus benar-benar kuat sih. Kuat banget terhadap godaan-godaan itu. Pas LDR apa San? Cobaan terberat gue pas gue LDR adalah Anda ingin menghabiskan sesi Anda dengan jadi MC-nya Pak. Ini masalahnya sesi Anda Pak. Kenapa jadi orang lain jadi ceramain Pak? Kasihan Pak. Kasihan. Jujur Double the damage. Jujur sih kasihan. Walaupun gue sebenarnya banyak yang gue rasain ke dia sih. Jadi kira-kira pengalaman Anda mungkin bisa di-share. Yang pas katanya kan LDR berat. Apa sih cobaan terberatnya? cobaan terberatnya salah satunya adalah jarak antara lu ketemu sama dia itu. Mohon maaf, anak bayi juga tahu. Iya semua juga tahu long distance relationship dan namanya long distance itu udah pasti jarak setan. Bener banget udah pasti jarak. Nggak ada mas aku LDR kan kamu tetanggaku, nggak mungkin. Ya itu nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Itu namanya SDR. Betul, apa tuh SDR? Saudara. Betul banget. I'm not incest man. Betul banget itu namanya saudara. SDR. Gua nanya apa itu SDR? Saudara. Oh, dap. Oh my god. Bisa aja kan sepupu masih bisa. Sepupu masih bisa. SPP bukan SDR. Nah, tapi kan nyebutnya kan saudara juga. Adek lu cakep gak sih, Wak? Silakan open 300 boleh kan. Goblok. Lanjut, Sat. Sorry, gua potong. Lu LDR-nya tuh gimana? Kalau ya kan gua tahu gua bukain Ya, aja dia Bandung. Jakarta Bandung juga. Kalau gue LDR-nya termasuk nggak jauh juga sih, nggak terlalu jauh. Kalau Jakarta Bandung kan itu lumayan jauh. Kalau gue itu masuknya ke daerah Bekasi. Jauh. Jakarta Bekasi itu juga jauh. Beda planet. Nah, Bekasi itu panas banget kan planetnya. Gua kasih tahu ya. Halangan dia ambil kereta cepat. Iya. Perjalanan ke Bandung itu kalau naik kereta biasa aja udah makan waktu 3 jam. Sekarang ada kereta cepat 46 menit aja tiketnya mahal. Lu halangannya satu panas. Panas itu dia. Halangan lu satu panas anjing. LDR. Sabar, harap bersabar teman-teman. Itu tidak sesuai ekspektasi kita semua mungkin. Gua udah capek lah. Sabar. LDR mana? Silakan lanjutkan saudara Ntar Satria. dulu gua masih kesel. LDR gua di Jakarta. Cewek lu mana? Bekasi. Masih bener sih beda provinsi sih. Bekasi udah. Lu ngapain anjing? Aduh, demi apa ini? Lu keren lu panas anjing. Goblok. Lanjut. Oke. Maksud gue itu jarak emang jarak udah pasti jauh jaraknya, tapi jarak jauh ya. jarak antara Iya. Pas gua ketemu. Walaupun masih agak kesel tapi udahlah fair-fairan. Oke. Ini objektif lah ya. Secara objektif. Jadi secara objektif itu emang benar-benar Ceritakan jarak. pengalaman berkesan lu lah sama LDR. Kali kan Kayak- cobaan. Cobaan ya, kayak Yang berkesan. kayak dari gua nih, dari rumah Suatu gua insiden, kejadian. kayak dari rumah gua ke dia aja lumayan jauh kan naik Bapak. motor gitu. Apalagi si Isan itu godaannya itu udah pasti berat sekali gitu kan. Ya. Di Jakarta ke Bandung naik kereta biayanya itu lebih mahal gitu. Mahal banget. Oh, banget. Iya. Banget pengalaman Anda, Bapak. Kejadian Anda, Bapak. Dan San, lu yakin San, lu bisa LDR? Jadi kuda lu. Dan lu yakin San, lu bisa bertahan LDR? Kalau emang lu bisa bertahan LDR, itu gue salut banget San sama lu San. Jakarta Bekasi aja bubar apalagi yang Bandung San. Nah itu dia San. Aduh. Gua lihat HP aduh padahal gimana? Yang kedua. Bocor suara, bocor. Yang kedua itu jaraknya. Lanjut aja udah. Selain jarak itu waktu juga. Waktu. Nah. Waktu Lanjut. antara planning buat ketemuan. Waktu lu Lagi rekaman mah astagfirullahaladzim. Lagi rekaman. Tuh. Ya.
Gimana aku tahu suamimu kok? Bapak, silakan dilanjutkan lagi pengalamannya. Kasihan Isan sudah digurui. Lanjut. Enggak. Oke, Enggak, ini gue bingung ya. ini gue agak blank sedikit karena aku jadi Minum dulu bingung Pak, nih. minum dulu. Gue minum. Sorry guys, ada iklan. Enggak, masalah gini, ada seorang istri nanya suaminya ke gua, gimana coba? Yang mana gua tahu suaminya dia di mana? Lanjut Sat. Aduh, lagi bingung. 25 menit ke sini tidak ada isinya nampaknya. Karena kita semua bodoh. Laki itu kalau nggak on ya bego. Most of the time. Lanjut. Telan dulu, telan. Udah. Apa? Mikir dulu, lo mau ngomong mikir dulu. Sebelum kita Anjing lah. Jangan lama banget. Lanjut. Sorry gue tadi agak blank karena ada iklan sebentar. Waktu yang terbayarkan itu pasti sulit banget San. Kayak gue aja tiba-tiba putus secara tiba-tiba itu. Gue juga agak kaget kan waktu buat gue sama dia itu kayak bener-bener kebuang habis gitu. Apalagi yang lu yang lebih jauh dari gue. Itu waktunya terbayarkannya itu udah pasti bisa ke depannya. Lu yakin mikirnya ke sana? Oke, San, Kalau- argumen lu apa, San? Lu punya argumen? Kalau emang lu bisa mikir ke sana itu nggak apa-apa. Gue yakin lu pasti salut banget. Harus ada argumen. Soalnya kenapa? Isan aja udah berpikir seserius itu untuk kedepannya. Gua mau iyain dia. Sumpah kan bisa santai kan sih. Argumen lu San? Apa? Ngedadak LDR itu berat. Dari pengalaman dia tiba-tiba putus tiba-tiba. Walaupun jaraknya masih gua agak kesel sih 51 km ya Jakarta Bekasi ya. Iya. Paling musuhnya dia itu Manggarai, stasiun Manggarai. Panas. Kalau lu, kenapa sih bisa lu yakin itu? Kalau gue pribadi ya dari masing-masing Kita host aja. dari masing-masing orang ya gitu kan. Kalau gue pribadi kan gue orangnya emang ya lebih mementingkan hubungan daripada ego sendiri ya kan, daripada ntar kalau kayak misalnya nah, beneran kayak kalau misalnya gue nih kayak kalau gue kayak misalnya dia marah ya gue jangan ikutan marah gitu kan, jadi penenang aja gitu kan, kayak gitu. Terus kalau misal masalah jarak ya kan, kalau menurut gue kan itu ya it's okay kan, suatu saat kan nanti contoh kan kayak gue jarang ketemu kan, kalau gue seringan ketemu juga jatuhnya kayak ini pengalaman pribadi gue ya kan, kayak gue sering ketemu yang ini kisah lalu gue ya kan, kisah lalu gue kan enggak kan, ini gue cuma ngasih tahu tentang LDR kan kayak gini. Kalau misalnya kalau gue enggak, kalau misalnya kayak sering ketemu ya otomatis pasti orang bakal bosan ya kan. Tapi sekarang di zaman sekarang nih kan udah mulai brengsek nih. Iya bisa masuk. Udah mulai brengsek nih masalahnya kan. Kayak lu udah dikasih orang yang baik tapi lu masih nyari yang brengsek ya. Betul itu. Malah kan rata-rata sekarang bukan maksudnya mau ngejelekin cewek atau gimana ya kan, tapi rata-rata di zaman sekarang tuh cewek lebih lebih merasa bosan dengan orang yang baik-baik saja gitu. Kayak lu punya hubungan baik-baik saja, gue bosen gitu kan. Ya itu yang agak lumayan, menurut gua agak lumayan kesel kan. Lu udah dikasih baik tapi lu malah ngerasa bosan, giliran lu dikasih yang brengsek terus lu disakitin, lu bilang semua cowok kan itu sama kan, bodoh ya kan menurut gue ya kan. Kalau kayak gitu kan ya otomatis ya lu mau nyari seperfect apa sih lu, bahkan sekelas-kelasnya mau siapa, Jeffrey Nicole aja yang seganteng-ganteng gitu aja masih bisa buat kesalahan ya kan. Jadi lu mau spek mana Jungkook oh jangan itu beda ras. Beda kelas. Mungkin bener juga kata Sa. Mungkin gini Sa, dia mungkin mutus secara tiba-tiba lu nggak bisa nge-treat dia mungkin.
Enggak, kalau masalah treat sih beda orang juga sih kalau Iya sih. kalau cewek kan tergantung bagaimana responnya si cowok gitu kan menurut gue ya. Menurut gue. Tapi kalau emang ada beberapa cewek yang apa sih? Kalau ada beberapa cewek juga tuh yang kayak gue nih mau di-treat sebiasa aja ya kan, sebiasa aja gitu, nggak seharus mewah-mewah. Juga ada tuh orang yang kayak begitu kan tuh contohnya. Ada gitu. Banyak kok, banyak. Sebenarnya banyak gitu. Cuman emang rata-rata orang Indonesia tuh marketnya tuh nyarinya yang seperfect apapun aja kayak gitu kan. Contoh kayak si cowok demennya Jepang dan si cewek demennya Korea nih. Ya. Kayak gitu kan. Sebenarnya enggak. Konsepnya kayak gitulah, konsepnya kayak gitu. Konsep tidak sadar diri mungkin ya. Tidak sadar diri gitu. Tapi disclaimer enggak semua. Nggak Harus kasih semua. disclaimer Rata-rata lah. Enggak semua. Ada kok masih cewek yang masih baik. Mungkin Mau- kebetulan aja teman kita yang satu ini dapatnya yang kurang. Kebetulan aja. Kurang respect lah. Kurang respect, mungkin kurang pengertian dari lu nya. Mungkin ya lu nya ada pengertian tapi dianya enggak mungkin. Itu bisa. Bisa aja dua-duanya gitu. Bisa. Dan mungkin emang responnya dari dia aja. Responnya. Oke, argumen Isan kita ketok palu valid ya? Valid. Valid. Pengalaman lu yang menyenangkan tadi kan udah lu argumen. Sekarang yang paling menyenangkan ya dari relationship lu deh. Apa? Dari relationship gua pengalaman menyenangkan tentang selain cewek. Serah mau tentang lu bebas. pas pacaran juga boleh. Lu pernah pacaran ya Sinjing? Pernah. Pengalaman menyenangkan gua pas Kita membahasnya relationship pokoknya yang berhubungan dengan apa aja. Keluarga, hubungan kita ya. yang pasti ketika gua berhubungan Apa dulu? baik dengan teman-teman gua tentunya. Ya kejadian Ya. apa lah Pak? Cari aman ya. Tentunya Cari aman ya. Cari aman ya. tentunya yang Cari aman ya. Dari aman. tentunya yang mulai podcast ini yang bareng gua gitu kan. Itu enak. Ya enak-enak aja, aman aja kayak Enak-enak aman-aman. kalau misalkan lagi libur gini senggang Nggak asik nih ya nyari aman lah. lebih banyak bersosialisasi gini kan lebih enak buat basa-basi biasa, nanya kabar tentunya ya Iya ya. Ya, Relationship itu menurut gua itu udah cukup baik aja bagi gua gitu. berkesan lah ya. Sangat- Berarti sangat berkesan. antara teman sama kita lah ya. Iya. Bisa ngumpul, bisa ngobrol, bisa curhat walaupun curhatan lu kadang agak bangsat ya. Terus gua kasih Iya. tahu ya. bangsat lu nya yang ngalor ngidul ya. Agak ngalur itu cuman ya tetap kita dengerin, kita kasih Kita dengerin. kita tetap kasih nasihat. Walaupun dalam hati gua gondok juga, jujur aja deh. Biasanya. Dalam hati kita bertiga nih gondok juga nih sebenarnya. Meski agak melenceng dikit. Meskipun agak melenceng dikit ya, agak gondok juga sebenarnya. Anjing lu gitu. Iya, tapi gua tetap cerita dan mereka tetap dengerin itu dengerin. menurut gua itu udah luar biasa banget mereka. Oke. Sangat patut diapresiasi. Jadi itu ya pengalaman buruk dan Baik. baiknya. Oh Dia iya. ada cerita pengalaman buruk dan baiknya. Oke, gua nggak ada cerita guys. Mau di skip gitu aja, nggak boleh lah gitu. Oke, itu cerita dari Satria. Cari Tapi aman ya. ini untuk bentar ya, gue ada informasi doang nih. Untuk yang di wilayah Sumedang, stay safe ya untuk Oh iya. kondisi gempanya ya kan. Ada gempa kan tadi barusan di jam 8 tuh 3 kali. Hati-hati, selamatkan diri Anda 3 kali apa sih? dan lupakan tahu Sumedang Anda. Run for your life. Anda diam. Nggak boleh gitu Pak. Itu. Intinya untuk itu stay safe lah, hati-hati, takut ada gempa susulan atau gimana kan. Soalnya kan ini udah terjadi gempa susulan kan 3 kali ya kan. Jadi stay safe untuk di sekitar Sumedang dan wilayah lainnya ya kan. Oke. Bandung kayaknya nggak kena sih. Tadi kena kok Tadi dia gua dapat kabar. kabarin juga 3 kali kena. Oke, jadi itu sekian dari belum. Oh, belum ya. Anda sekarang Itu dari cerita dari Satria yang nampaknya cari aman ya. Anjing Tidak ada emang. menarik-menarik ya. Anjing emang. Cari aman banget aja. Ini gue kayak denger Joe Biden aja cerita dia nggak ngerti gue aja. Sama sih. Dia ngalur ngidul aja bahasa LGBT juga iya gitu. Udah sekarang giliran Anda jangan Gua ya. Kalau masalah hubungan keluarga gua nggak mau cerita ya karena keluarga saya nampaknya sangat baik sekali. Baik kali. Sangat baik sekali. Bapak gua cuma nikah 6 kali. Oh, buat bapak apa? Apakah Anda ini mengikuti jejak Bapak? Enggak sih.
mungkin enggak, soalnya gini, bapak gue kan 6 kali karena pas mudanya mungkin nggak tahu. Gue tahu apa. Maksudnya nakalnya telat. Oh. Makanya gue nakalnya sekarang aja. Oke, itu bercanda. Gue enggak lah itu. Gue udah tahu rasanya. Enggak dong, nggak mungkin. Kalau bahas teman ya terlalu klise banget ya. Kayak sebelah Anda cari aman sekali. Isan sudah mempertahankan hubungannya loh sebenarnya lagi nih. Ini di apa bisa berantem loh dia nih sebenarnya. Dia udah ketawa-tawa jadi kalau itu aduh anjing. Tai. Itu yang jelas sih pun tai lah. Aduh, kayaknya gak usah di-share ke ceweknya sih. Moga-moga tidak mendengar cewek Isan dimanapun Anda berada. Betul. Kalau ini gua up, gua mikir ini gua ngobrolnya juga sembari mikir apa ya yang baik ya. Karena gimana ya, gua sama Isan jujur aja hubungannya sama. Karena gua boleh sebut pacar lu gak? Enggak. Sensor inisial. Apa? Sensor aja sih. Sensor. Intinya dia sama pacar saya itu temennya dia. Alamak. Serius temennya Berarti dia. beresiko saling tukar istri nanti. Enggak gitu. Enggak gitu dong. Waduh. Enggak gitu. Enak sekali ya. Oke, ya guys, jadi ini sebagai cerita dari Isan cuma sebagai sharing aja kan. Dan diambil sebagai pelajaran aja. Betul, Dan ya. tentunya ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya. Balik itu semua. Di balik obrolan perempat kita yang kosong ini pun ya sebenarnya ada sih. Hikmahnya tuh ada. Ini gue mau lanjut cerita apa enggak nih? Lanjut. Jadi ini pengalaman gue gabungin lah ya, baik sama buruknya lah ya. Ya. Buruknya kan gue sebelumnya kan agak buruk ya. Relationship saya ya untuk pacaran. Untuk pacaran sebenarnya agak tidak baik ya, karena saya diselingkuh 2 kali. Sedih banget ya. Diselingkuhin 2 kali. Satu kampus lagi. Gua punya mantan, gua nggak pernah diselingkuhin loh. Lu yang selingkuh? Enggak juga. Oh enggak. Ya itulah. Nah, pada saat masa sendiri tuh enak banget pak. Jujur enak banget pas pada masa sendiri tuh. Kalau nggak salah 4 bulan lah. 4 bulan tuh gua pada masa sendiri tuh gua ngelakuin hobi gua. Jalan-jalan. Gua nonton film, bahkan gua nonton bioskopnya sendiri waktu itu. Ini tau nih, nonton bioskop sendiri. Mau tahu gua nonton apa? Miracle Cell No. 7. Damn enggak lu. Gua bayangin gua nonton gitu sendirian, sebelah gua ujung pacaran semua, Pak. Bajingan enggak? Ya. Abis putus, nih ya, gua kasih tau abis putus nonton bioskop sendiri, lihat kan mau relax ya. Samping bioskop ya 8 orang, isinya pacaran semua sampingnya. Dan 16 berarti. Lu bayangin dah tuh, gue desperate kayak gimana. Anjing gak? Gua jalan-jalan pun itu rasanya gak enak sebenarnya. Karena ya putus lah ya kan. Itu lu mau jalan-jalan tuh rasanya sebenarnya agak kurang enak juga gitu. Jadi tapi makin lama enak. Apa yang menyebabkan enak? Enaknya karena yang sebelumnya itu kan orangnya suka agak ngatur ya. Gue tuh orangnya agak bebas, nggak mau diatur sama siapa-siapa. Lanjang apa ya, oke? Nggak gitu. Itu bebas sama ODGJ ya, gue nggak boleh ngebut gila. Sama ODGJ itu agak tipis. Takutnya disomasi. Podcast gak ada apa-apanya, udah kena somasi anjing. Duitnya kagak ada. Malah keluar uang. Sih udah disomasi, nggak lucu. Jadi sampai mana tadi gue cerita? Kebebasan, suka bebas. Nah, gue lebih suka kebebasan. Di situ gue udah mulai merasa bebas. Jadi kayak gue mau ngelakuin apapun bebas. Gue mau ngumpul teman gue sampai jam 1 malam bebas. Gue mau jalan-jalan kemanapun yang gue suka bebas. Karena kalau misalnya lu ngajak cewek ya, kalau cewek lu nggak suka itu akan muncul perdebatan. Ya. Ini kalau yang sering ketemu nih. Dari lihat sama lu ya San ya. Kalau lu yang sering ketemu, lu misalnya contoh gue mau ke tempat A, si cewek mau ke tempat B, berantem dulu tuh, baru nentuin tempat. Makanya gue agak kurang relate ya sama cewek yang ngomong ya udah terserah.
kebetulan yang sebelum sekarang ini itu orangnya suka nentu tempat. Jadi kadang gua mau A, dia mau B, kadang gua mau nonton film A, dia mau nonton film B. Ya gitu terus. Berantem bedar akhirnya. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya pas udah masa sendiri tuh gua udah enak lah. Bahkan sempet ya ada yang deketin gua beberapa perempuan. Cakep, cindo, mantap. Itu gue antepin karena gue lagi enak sendiri. Serius, gue lagi enak sendiri aja. Gue lagi suka ngumpul, gue lagi suka ngobrol sama teman-teman kampus gue. Kebetulan gue itu semester 3 kalau ya mau masuk semester 3, lagi banyak teman-teman juga kan. Jadi ya udah gue happy fun sama teman-teman gue lah, teman-teman kampus gue sama kalian gitu. Nah tapi suatu saat saya berpikir gue nggak bisa nih gini. Sumpah, gue ya udahlah ya. Ntar dulu Mas lagi rekaman bentar. Ya. Yang sekarang chat panjang umur, alhamdulillah. Kan gue akhirnya mulai berpikir, gue udah mulai sadar kayak gue nggak bisa lah sendirian terus lah. Gue juga harus ada yang nasihatin, gue juga harus ada yang dengerin. Ketika gue lagi stres, gue juga harus ada temen ngobrol gitu kan harus. Gak relate sama lu ya Pak ya? Iya, ada. Sebenarnya cerita gue gak relate sama kalian kayaknya ya. Gak ada. Kalian pada diem aja sih, ada apa sih? Waduh, karena Dengar cerita gue kok pada diem sih. Gue jadi gak enak. Agak lain. Agak lain. Nah, relate cerita kalau yang Ya. ini ya jangan tanya. Akhirnya? Cerita. akhirnya ini Ya. gue cerita awal pertemuan. Iya, masih Betul. debat. Betul. Ini awal cerita gue ketemu sama yang sekarang ya. Jadi gue kan kenal, sensornya gimana ya, gue bingung nih. Inisial huruf depan aja lah. C lah ya. Si C ini kan gue punya kontaknya si C. Gue iseng aja, gue nggak yang gimana banget lah, kayak ya udahlah, dapat syukur nggak ya udah, dapat syukur nggak ya udah gitu kan. Gue itu ada nggak kenalan, bosen nih gue single. Lantas apa terjadi? Ibarat katanya itu kayak gitulah. Iya. Ya perkataannya nggak kayak gitu, cuman gue sempat ngomong bosen nih gue single nih, anjing gitu. Akhirnya diperkenalkan sama temennya si C. temennya si C. Si anjing ini main HP terus ya, Pak, take podcast Pak. Iya. Take podcast Pak, main HP mulu, heran gua. Ya, jadi mau dapet jabat bentar lagi nih. Jangan tidur. Agak. Temennya si C ini kebetulan responsif. Alhamdulillah. Responsif, cuman ya cewek lah ya, jual mahal ya. Wajar lah ya. Wajar. Jual mahal gue pun juga sebenarnya agak jual mahal juga ya. Enggak sih, enggak gue jual murah sih. Gak ada harga diri. Gak ada harga dirinya sih, gue jual murah sih kayaknya sih waktu itu sih. Intinya waktu itu kayak gimana caranya gue nggak manting topik nih anjing nih, gue harus chat terus nih sama dia. Dan waktu itu awal ngechat, buset balasnya 3 jam kemudian Pak. Anjir. Gue balasnya jam 17.40, kadang-kadang jam 9 baru dibalas sama dia. Kayak gitu. Berterus set sebulan lah ya, kalau nggak salah sebulan lah ya, deketan, teleponan. Udah mulai tuh teleponan 3 hari, 3-4 hari. Udah mulai intens ya kan, jawabnya juga udah mulai cepat. Kan 3 jam. Sekarang jadi 1 jam. Sama-sama lama. Cuman ya beda 2 jam lah. Ya, lumayan. Lumayan. Meningkat. Beda 2 jam meningkat. Akhirnya waktu itu kan saya masih ada uang lah ya. Iya. Ya gue kirim makanan lah. Sekarang jarang. Mana ini Papa Dewan? Gimana ini, aduh. Sekali bermain HP. Mau dewa. Ya, Anda yang duduk di tempat paling mewah sendiri sih, Ini berkuasa. ini terakhir. jangan. Lu mau rekam si Dewa? Anjir. Nah, akhirnya mulailah pada saat itu kan telepon
Apa sih lu belakang gua anjir? Makin G ya. Ngeri gua. Akhirnya udah gua teleponan. Ya udahlah gua. Ya kalau udah dikasih lampu hijau masa nggak gas? Gas lah. Gas lah. Ya udah akhirnya gua tembak. Tanggal 30. Masih ingat banget. Tanggal 30 bulan apa ya? Ini 7 bulan dari sekarang deh. Ya. 7 bulan dari bulan Desember. November, Oktober, September. Kita ke Bandung kapan sih waktu itu? Kita coba. Juli. Juli. Berarti di bulan Juni. Juni. Di bulan Juni. Alhamdulillah. Berarti tanggal 30 bulan Juni. Gak lupa gua, pura-pura lupa lagi. Dia denger. Dia denger san. Cewek lu kemungkinan gak denger bisa. Cuman kalau dia udah pasti denger. Dengerin dikasih apa? Enggak gua kasih. Bisa jadi dia yang ngasih. Ingat banget, akhirnya gua tembak. Cuman ya via call karena basically kasus gua sama kasus dia sama LDR. Nguap lagi setan lu. Depan gua nguap lagi lu anjing. Itu kan. Oh ya udah. Terima, Pak. Terima. Lalu? Gue bingung kenapa dia nerima gue sih lebih tepatnya. Karena gini, konteksnya belum pernah ketemu sama sekali. Paling by pub aja lah saling waktu itu By saling. pub only. Ya, Dan terima. pub yang lain ya. Maksudnya pub muka gitu loh. Iya. Kan belum pub yang lain ya. Bukan pub yang lain ya, pub yang normal. Normal. Pub yang normal aja kayak ya udah lah gue bikin foto selfie dan lain sebagainya. Gitu. Gua aja udah upgrade foto profil tuh waktu itu tuh. Foto profil WA. Gue cari tuh mana foto profil gue WA yang agak oke nih kan. Oh ini udah gue pakai gitu. Dar. Ya udah, akhirnya jadi sampai sekarang. Dan itu kan tanggal 30. 2 hari kemudian gue langsung ke Bandung terus. 2 hari kemudian. Serius? Nih, dia ikut kok. Jadi Hebat sekali ceritanya. Selama 2 hari kemudian gue langsung cus. 7 bulan ini gak ada kendala. Banyak pakai nanya lagi lu nggak ada kendala, matamu nggak ada kendala. Saya mah. Enggak pengalaman. Matamu nggak ada kendala. Ini gua kasih tahu aja, ini aja gua baru akur 2 hari. 2 hari sebelumnya gua sempet berantem gede sama dia. Kok bisa? Kenapa? Nggak usah diceritain. Masih kangen lah. Udah mau demi mempersingkat waktu. Kangen Demi siapa? apa? Lu Jadi apa dia? intinya ya itulah. Mempersingkat waktu. Itulah apa cerita gua. Kesan lo terhadap dia gitu. Oh, apa yang lo suka? Kesan yang gua senengin ya dari dia ya, dia menerima gua sih. Kayaknya ya. Itu doang. Kayaknya. Loh itu udah cukup pak. Siapa yang mau cengcuruk sama gua? Ya kan maksudnya ada hal-hal yang senang ya. Kalau hal yang seneng ya dia mau dengerin cerita gua aja, dengerin curhatan, dengerin masalah-masalah saya yang agak ruwet ya, gitu. Dan ya dia sedikit mengerti lah. Gua nggak bilang banyak, sedikit mengerti. Ya harap dimaklumi lah ya. Dimaklumi dan ya overall itu udah cukup lah buat gua lah. Nggak yang minta muluk-muluk. Dia juga untuk sekelas perempuan cantik menurut gua. Nggak usah dibelokin. gua tahu tak lu mau dibelokin kan. Nggak usah dibelokin. Nggak usah dibelokin. Gua udah lihat muka-mukanya nih. Apa nih? Nggak usah dibelokin. Untuk sekelas dia udah cantik udah. Stop di situ. Ya. Stop di situ udah. Stop di situ. Itu gitu. Ya itu kendala pasti ada. Setiap bulan pasti ada kendala. Nggak mungkin nggak ada kendala. Dalam 7 bulan itu kendalanya banyak banget. Apalagi jarak ya. Baru 7 bulan. Baru 7 bulan ya kan. Baru 7 bulannya kendalanya udah segini. Dan apalagi seterusnya itu kan pasti banyak yang harus dilalui dan kebetulan alhamdulillahnya bisa ngomong alhamdulillah gue keren juga. Buset. Ya dan ya bisa dilewatin aja. Ngalir aja. Kira mau nikah langsung. Enggak sih, untuk rencana itu gue belum siap mental sih. Kebetulan gue belum siap mental aja. Dia juga masih ngurus skripsi lah. Nggak harus sayang tuh nggak harus sampai ke nikah. Nggak, gimana ya ngomongnya ya?
baiknya ada minta maaf dulu di sini. Satu bahas kuku lagi anjing. Oke, lanjut. Bukan gak harus nikah, bisa diedit. Bukan gak harus nikah, maksudnya untuk saat ini belum, ya kan? Satu, mental gue belum siap, mental gue masih mau main-main pak, jujur aja, mental gue masih mau main, gue masih tinggi, tuh, sama finansial. Finansial pasti lah, kita berempat ini finansialnya masih ya di bawah UMR, di bawah standar banget. Kali bawah standar, duit di bawah standar. Duit di bawah standar, duit di bawah standar. Ada yang mau sama kita, udah syukur alhamdulillah pak. Itu. Nah sekarang kita langsung ke puncak acara, the one and only. Ayo pak, sikat pak. Single one. Sikat pak. Apa pak? Kesan-kesan dari Majuan pak, majuan pak. Nampaknya tidak perlu ditanya lagi ya kalau yang lain udah pada tahu ya seberapa fucked up-nya gua sama relationship ya. I mean, Kan yang denger nggak tahu. Ya makanya saya akan cerita. Cerita yang bener anjing. Disclaimer, saya sudah siap mental lah untuk dia Bapak Isan untuk di roasting ya. Enggak kan bisa kan apa sih tentang itu kan? Aku sih juga kalau roasting gua bullshitan. Minggiran. Di antara empat serangkai ini cuman gua doang yang nggak tahu namanya pacaran dan paling ngenes kalau soal beginian. Dimulai dari SMP. Bentar dulu, bentar. Umur lu berapa? Umur udah jalan 22 tahun ini. 22. 21. Oh iya. Udah 22, selama 22 tahun lu hidup. Gak pernah yang namanya pacaran. Bagus. Ada-adanya. Bagus, saya suka. Pasti dia nanti langsung nikah. Balik ke topik ya. Oke. Mungkin kita starting dari SMP ya, karena SD nggak ada yang berkesan. Saya nggak suka cewek. Maksudnya nggak ada yang gue suka. Wow. Maksud saya Langsung dibuka kartunya. waduh, bukan gitu maksudnya. Wah. Maksud saya gak ada cewek yang saya suka selama SD. Enggak, gue ingat dulu pas SMP kan. Berarti pas SMP ada yang... lu sempet lirik Banji kalau nggak salah. Hah? Oh, gua tahu. Gua sempat satu kelas sama dia. Kelas 8. Waktu itu sampai kejar-kejar. Bapak kau. Iya, lu kan waktu pas balik sama gua. Oh ya itu mungkin bangsat aja. Mungkin karma lu. Mungkin karma awal itu. Bisa jadi aja. Oke, coba lanjut. Ah. Kita lihat dari point of view-nya Dewa. Starting pertamanya gue suka cewek itu SMP ya. Dan ini agak fakta nih. Siapa Denmark? Siapa namanya? Sebut dong namanya. Aduh, masa nggak disebut namanya? Iya nggak, San? Ya sabar dong. Inisial aja. Inisial aja kalau lo nggak mau sebut. Enggak, nama asli aja dari itu. Oke. Gua itu suka sama cewek yang duduk di belakang gua kelas 7. Ya, kita tahu namanya kan kelas 7. Itu namanya Sapna ya. Hah? Serius? Iya, ya. Gua baru tahu anjing. Anjing dia udah tahu sih. Bangsat. Oh, lo nggak cerita sama gua, San, anjing lu. Ada dia kok kali komnya. Lu pacomblangnya lu. Bukan penghancurnya aja. Bentar, ini mau gue ceritain. Nyebut merek. Nah, PHO anjing. lu semua kan tahu ya, gua kelas 7 waktu Kelas 7? Iya kelas 7. Oh. Waktu Gua dikira kelas 7 anjing. kelas 7 lagi. Early game kan gua gak punya temen. Lebih Ah. sering duduk. Nah, gua tuh yang pertama kali ngobrol sama gua tuh Sapna. Cewek di belakang gua, walaupun gua gak nganggep temen ya. Terus lu Nah, dari yang lu nganggap dia apa kalau lu Bentar aja. Gua belum kelarin ceritanya. Nah, dari situ gua tumbuh ya rasa suka lah kurang lebih ya. Bahasanya begitu kali. Nah, apa mau jadi Joko? habis itu kan gue mulai kenalan sama si Satria, si Isan, habis itu dulu telat. Gua terakhir. Ya terakhir. Nah, itu ada momen di mana setelah gua deket sama Sirko sama Isan, itu Isan ngomong ke gua dengan entah kenapa dengan beraninya gitu loh. Ya. Lu suka Sapna ya, Wak? Ya anjing banget. Serius bener gua gak bohong aja. Anjing banget ya. Nah, gue bilang ya iyalah. Oh ya udah, gue juga suka aja. itu what the fuck Cuman ya gue bilang ya udahlah, I mean gue suka Sapna tapi gue nggak mikir sejauh itu dulu ya. I mean lu tau lah kelas itu gue sering bolos dan lain-lain, sering ngumpulin
puing-puing dan lain. Pokoknya nyari duit buat Puing-puing serem aja. tanya aja nih si Pit. Lalu ngapain ngumpulin puing-puing? Lu nunggu gempa dulu baru lu kumpulin. Aduh. Lu kan tahu bapak gua kayak gitu anjir. Ya, Gua nggak pernah nggak usah lah, nggak usah diceritain lah soal Masa bapak lu lah. diceritain nah. Nah, itu. Ada lah. Nah, setelah Bapak akhirnya lu kayak temen bapak gua. kayak dua sama otak. Goblok anjing. Nah, setelah kejadian itu lucunya kelas 8 pun dia masuk ya, masih satu kelas sama Safna dan sama Isan juga. Kelas 8. Kelas 8 enggak. Kelas 8 kelas 8 enggak, ya? kelas 8 lu sekelas sama gua. Gua Satria, lu justru gua deket sama lu itu pas kelas 8. Oh ya nggak masuk berarti Isan. Nah, gara-gara gua keluar gara-gara masalah finansial itu ternyata Isan yang macarin Safna itu gua ngeliatnya shit juga ya, bisa begitu Isan ya. Buset. Nah, itu yang paling pertama pengalaman gua mungkin suka sama cewek ya. Kalau yang kedua, ini lu semua nggak tahu kali ya. Gua mau ngomong pesan klarifikasi kayaknya enggak usah deh. Gak usah sih, itu udah Nggak lama usah. banget sih. Nah, Udah lama banget lah itu. Udah lama banget. Udah lama banget. Cuman purba anjir. Hah? Cuman purba. Nah, kalau yang ini gua Ya. kasih inisial aja ya, gua Enggak, disclaimer dulu. Kita bertiga boleh menjatuhkan dia, cuman jangan rusak hubungannya. enggak lah. Nah, kan balik back Ya, talk ini ini. emang jangan gitu, rusak gitu. hubungannya. Itu Disclaimer dulu itu udah lama. Itu emang udah lama banget. Udah lama banget, udah lama banget. San, Hampir 1 dekade sih. Iya sih. udah hampir 10 tahun lah ya, udah 10 Udah, ya, tahun. ya. Lu pun juga udah melupakan itu, anggaplah kenangan. Enggak pernah ada masalah bahkan Masih zamannya SBY anjir. Ya, Iya. Dan Buktinya aja kita masih temenan. ya. Heeh. Dan so far gua nggak pernah ada masalah soal itu ya, si Isan suka sama Safra terserah, gua cuma bilang shit. Ya, udah Gua lah. nggak nyangka aja gitu. Heeh. Kita masalahnya juga. masalahnya kita mempertahankan hubungannya dia. Gue takutnya obrolan lu Enggak, itu udah lama. udah lama. Takutnya obrolan lu kan agak melenceng kemana-mana. Udah itu cuma Itu udah lama lah ya. Gue cuma meluruskan aja. Agak ngeri soalnya omongan lu anjing. Lanjut. Ini yang kedua, gua inisial aja ya nih. Kita kenal nggak? Enggak. Nggak kenal. Di ruang lingkup kerja gua jadi inisial aja. Cewek cowok. Pasti A. Cewek lah. Pasti A. Enggak sih. Oh, yang itu ya. Gua pernah cerita ke lu nggak sih? Gua tahu. Yang Coba. Yang selera lu kan yang pakai kacamata dan itu. Oke. Iya, itu juga Iya. sekretaris lu kan. Iya. Oke, gua Gua pernah dengar. tuh ketemu lagi sama cewek di tempat kerja gua dibilang senior lah ya di tempat bos gua yang sekarang ini. Beda berapa tahun sama dia? Enggak sih sebetulnya umurnya sepantaran, maksudnya dia lebih senior aja kerjanya. Oke. Nah, gua langsung cepat aja ke dia. Nama juga nggak apa-apa. Ini acara buat lu sebenarnya, Pak. Karena sih Gua udah nggak apa-apa. masalahnya. Acara ini sebenarnya buat lu, Jadi Pak. itu gua nembak itu kalau nggak salah Apa nembak lu? nembak langsung, udah nembak aja lah. Ceritanya nggak berkesan, habis ditembak habis itu ditolak anjing. Jadi itu gua langsung straight banget saat itu. Jadi kan ini cewek kan jujur aja tipikalnya suka teasing ya, maksudnya suka ngejailin ya. Jadi gua karena demen, jadi gue bukan jailin malah serius ngomong. Maksudnya Orangnya suka teasing, nggak suka bercanda gitu. suka bercanda. Iya, suka Tapi serius teasing. maksudnya gimana? Maksudnya gua langsung straight ahead gitu loh. Oh, dianya bercanda, lu nya nganggap serius. Guanya serius, dia nganggapnya bercanda. Ya bercanda, pokoknya gue Oke. ceritain dulu deh, Ya. ntar lu nangkep juga. Baper. Nah, karena tahu sifatnya kayak gitu, gua anggap cara nembaknya gua agak lain dong, nggak kayak gua suka lu gitu loh. Lucu Gua nih. bilang, Kayaknya lucu nih anjing nih. ah, Gua udah siap iya, gua ketawa aja ceritain nih. dulu. Nah, Gua udah di siap suatu ketawa. kesempatan itu gua ngomong, Neng, Neng, kayaknya gua ini menyedihkan banget ya anjir. Udah nikah aja lu aja. serius gua langsung ngomong gitu aja. Kira-kira masuk kategori gak gua ini? Ya bisa berubah lah, ke depan bisa berubah lah, sekolah bisa berubah. Dan itu yang terjadi, wah agak mantap ya. Mau tahu apa yang terjadi? apa? Gua ditampar di tempat aja. Gua nembaknya juga di depan semua teman-teman gua yang di rekan kerja yang lagi pada makan itu. Ya agak paksa sih sebetulnya. Dan mau tahu apa yang terjadi? Dia itu hari minggu terakhir dia itu, habis itu dia resign. Itu ya, itu parah ya. Kita bertiga gak speechless ya. Dari situ gua nggak pernah ada pengalaman ngeliat cewek terus gua suka lagi ya sebetulnya.
Sampai akhirnya gue ceritain yang ini lu semua tahu lah. Gua mau dinikahin ketemu sama emak gua habis setelah 13 tahun, habis itu mau dinikahin. Nah, apakah gua suka ceweknya? Secara tampang oke. Tipe lu tipe lu nggak? Nggak terlalu tapi bisa jadi Oke. ke depannya. Oke. Ya seperti yang gue pikir, ada hari bencana malah jadi bencana karena 2020 gua kan belum kerja lagi karena keluar gara-gara bos gue yang koma. Itu emak gua tuh bener-bener mau nikahin, niatnya nikahin, bukan dengan kita jodoh, nikah dan sudah head to head dengan bapak dan emaknya. Salah, Agak ekstrim ya. sah. Kapan mau? Apakah dibiayai? Tentu tidak. Lu hidup sendiri nikahnya doang dibiayain. Pintar sekali. Itu dia. No sponsor. Sponsor nikah sponsornya dari sendiri. Makanya itu. Enggak, istilahnya bapak mak lu ya. Mak lu tuh cuma nyariin proposal doang, sponsornya suruh yang nyari. Iya, maksudnya ngidupinnya. Nikahinnya dibayarin sama orang tua. Nikahinnya dibayarin. Iya, cuma ngidupinnya, ngempaninnya. Mungkin kalau udah punya, kalau anak iya, cuman ngidupinnya. Ngempanin satu orang, istilahnya ngempanin diri sendiri aja susah, apalagi ngempanin orang gitu iya, kan. gitu. Dan akhirnya setelah 3 kali sampai 2022 dengan cewek yang sama, itu gua tolak semua. Dan ya udah, gua gak ada pengalaman lagi kalau soal relationship secara pacaran ya. Kalau secara keluarga, aduh, gua gak mau cerita dia anjing bullshit Sama semua. aja, gue juga gak mau cerita. Keluarga gue juga fakta. Jadi ya emang dari 4 serangka ini gua yang paling sedih. Maybe I'm gay, bahkan gua pernah dikejar sama om gay, terindikasi. Prediksinya terindikasi ya. Soalnya kan gimana ya? Gua ngeliat tukang bajai nggak mabok. Udah ngeliat gua laki tapi tetap dipanggil neng. Nah udah beberapa meter dia tetap kejar, ya gua refleks dong. Tukang bajai lagi. Dia konotasinya tukang bajai kan. Emang tukang bajai, jadi gini loh. Dalam pikiran gua kan tempat gelap sendiri, laki ketemu laki, apa yang terjadi? Tentu lah. Ya kentu. Nah, laki-laki kalau kentu, apa yang terjadi? Ya lari gua dengan itu sepersekian detik gua mikir kayak begitu tuh. Itu aduh mungkin momen jenius gua kali. Itu sepersekian detik. Jadi dengan refleks gua bilang, "Refleks bosku. Ah ini gay anjing." Kenapa harus udah poin? Waduh. Dan ya udah gua enggak punya banyak cerita pacaran macam sih bagi. Tapi ada nggak dari kesan lu setelah mereka ada dalam kehidupan lu nih, apa kesenangan lu lah gitu yang lu dapat gitu, ambil hikmahnya. Yang lo ambil hikmahnya pas selain lo nggak suka cewek. Perempuan racun dunia ini most of the time aja. Gak ada gue yang open BO. Itu beda lagi. Jangan lu sebut. Gua udah males ngedit ini aja, gua udah sengaja udahlah nggak gue usah edit. Tambah lu lagi ngomong gitu. Jadi lu berapa? Lu lagi tambah lagi. Bisa diskon nggak? Enggak ya. Bahaya. Enggak usah Jadi itu apa aja. kesan-kesan lu gitu. Intinya pasti ada hal-hal yang menyenangkan dalam setiap pertemuan gitu. Apa yang lu bisa lu ambil dalam hal kesenangannya itu? Dari pertemuan itu pengalaman yang lu dapet apa? Gak ada aja. Only suffering and suffering. Saking gua gak ada waktunya. Lu semua kan tahu gua sekarang punya motor dan gua lupa kalau gua punya motor. Anjing dia lagi maksud. Mana ingat gua pengalaman indah Saking- pacaran anjir. Saking gua Saking tahunya fucked up-nya hidup lu aja lu sampai lupa lu punya kesenangan yaitu motor ya. Iya. Pantes kenal motor lu lubangnya gede lah. Jin kali ya. Jarang lu dipakai sama jin tuh akhirnya. Iya temen gua, sama temen gua sering main motor. Serius saya. Dikentu sama temen lu. Kagak tahu ya. Lu kata gua gitu diameter itu knalpot anjir, gabut banget kilometer gua itu. Bener kan? Cerita dia tuh udah cerita terakhir. Cerita dia udah masterpiece kan. Masterpiece udah. Cerita dia tuh penutupan yang GG sih dia sih. Penutupan yang GG dia sih. Masalahnya bukan GG-nya. Ini siapa yang mau dengerin podcast sejam lebih anjing? Banyak. Insya Allah pasti ada. Nanti gua up di YouTube sih.
Kayaknya sih gue edit, gue up di YouTube sih, seru sih ini kalau up di YouTube. Oke, kita taruhan aja. Gimana kalau bikin menarik? Ini rekor ya. Disclaimer, ini rekor. Kalau sampai ada gue bisa ketemu pacaran dari sini, telanjang gua anjing. Bener ya? Iya, bener ya. Disclaimer, Oke, guys, disclaimer. Masih pakai sempakan. Oke guys. Oke. Di note, guys, Sampai di note, tiba-tiba guys. gua Oke. di cewek dan ini disclaimer karena kemarin gua dapat nomor asing dari WA perempuan. Waduh. Gua bingung aja. Admin slot kali. Ya mungkin tapi enggak tahu aja. Enggak, sering juga dapat admin slot, mau gacor nggak kak gitu. Enggak, tapi openingnya tuh kayak ini siapa ya? Kayak orang salah sambung itu dia anehnya. Ya, temanya apa? Bisa jadi tapi ya nggak tahu. Gitu. Mungkin progres tidaknya dalam hidup gue yang kontak cewek itu siapa lagi kalau bukan admin slot. admin slot, bos gua, Bos lu. mungkin adek gua, mungkin atau enggak ya Nyokap lu. ya iya nyokap dan Gua sama adik-adik nyokap. ya adik-adik Ah. dari Pantesan tadi SDR saudara. ya saudari. Aduh. Emang udah paling benar. Jadi itulah ya, rekaman ini ya akan menjadi bukti. Kalau misalnya dari rekaman ini dia mau punya pacar, dia akan telanjang bulat. Dalam tanda kutip masih bersempakan ya. Enggak sih, enggak mungkin sih. Enggak mungkin sih, cewek yang dengerin ini juga ilfil sih. Ya ya pasti. Pasti ilfil sih. Buktinya juga akan kita record ya guys ya. Enggak sih, saat ini omongan serius ya, pasti ilfil sih, pasti ilfil. Cuman ya agak lain juga sih kalau beneran dapet sih, gue juga kaget sih. Jangan tanya. Bahkan orangnya agak lain, jadi harus pakai cara penerapan yang agak lain. Betul. Ceritanya bakal menimbulkan paradoks. Ah, lu paradok Paradoks. anjing ini mah. Ya udah enggak usah ngebahas tai lah. Film anjing. Kalian mau tahu nggak sih, sebenarnya kita tuh membuka kotak Pandora kita masing-masing. Iya. Sebenarnya kita membuka kotak Pandora kita masing-masing. Sesuatu hal yang nggak usah kita buka di sini. Ya udah sih enggak apa-apa. Yang penting apa? Kita mesti telanjang. Gak Apa yang paling penting? Gak gitu, gak Itu gitu. anjing. Yang Otak penting lu telanjang-telanjang doang. otak lu telanjang mulu, ngeri gua malu ah. Bahaya. Lu tidur jauh-jauh deh sama gua anjing. Tidur depan lu maju lu. Oke Kambing. oke lanjut, yang paling penting apa? Yang paling penting ya kita having fun. Ya, Itu kita having fun, kita masih seru-seruan bareng. masih hidup lah ya penting. Yang penting masih hidup sih, walaupun bosen ya, tapi masih Masih hidup. masih. Oke, itulah penutupan masterpiece kita ya. Cerita dari Dewa. Sesuai dengan namanya gitu. Dewa tuh udah paling atas. Bapak kau dewa kesialan. Literally exactly. Exactly. Udah paling exactly. Exactly, betul. Exactly. Exactly. Jadi itulah penutupan dari cerita masterpiece kita. Podcast ini nggak terasa udah 1 jam lebih lah ya. Ya. Nggak mungkin gue edit, capek gue editnya juga. Gue ngedit jujur aja ya, gue ngedit itu tuh males, ngedit kayak gini tuh males jujur aja. Jadi langsung aja kayaknya langsung gue post. Kalau misalnya gue niat paling gue edit, gue postingnya paling kalau nggak besok ya lusa, atau nggak ya udah nggak usah gue posting sama sekali. Disclaimer para ladies jangan sampai denger sampai akhir, tolong bahaya. Nggak usah. Ini adalah podcast obrolan lelaki di jam 2 malam. Ya. Jadi para cewek-cewek yang pengen tahu ya kalau laki-laki nongkrong itu ngobrolin apa aja ya ini. Ya, ini pembuktiannya. Ini yang kita obrolin. Kurang lebih lah. Kurang lebih Ini seperti itu. Udah di planning lah. Kalau nggak di planning jangan tanya. Kalau nggak di planning lebih liar lagi. Biar lagi. Kita bisa ngomongin konspirasi alam semesta. Ya. Karena bumi baru level 2. Karena Konspirasi tuh betul. 2.0. aja lagi 2.0. dalam keadaan bakal lagi tuh Pak. Ini podcast sudah 3 jam nih. Kalau dilanjutin nih tadi tuh omongan tuh. Jangan lah. Oke, jadi itu aja penutupan dari saya. Kalian bisa follow sosial media gue. Instagram gue adalah @nanda_ardian57. Teman gue, Ya, Papoya 26. teman satunya lagi. Gua @str Yana Ribet bener nama IG lo anjing. Lan yang bener. nama IG gua itu @str Yana Lo ada IG nggak? _. Dan kalau mau cari dewa paling hanya bisa following dewa di Facebook yang gambarnya perkedel kentang. Terima kasih. Kenapa harus perkedel kentang, Wak? Nah, misalnya Banyak. Itu makan paling enak. Banyak foto lain, Wak. Goblok kaki gua udah sakit dulu bikin anjing. Banyak. ambil daripada perempuan gue lebih cinta kentang anjing. Oke, fair enough. Oke, Facebooknya apa tadi?
Following Dewa. Following Dewa. Ya, dan ada gambar perkedel kentang. Ada jadi Facebooknya dia Following Dewa, gambarnya perkedel kentang. Ya. Oke, jadi bagi para cewek yang tertarik dengan Dewa, gua harus akui Dewa ini kalau dandan cakep, teman-teman. Cakep banget. Ya. Cakep banget. Gue bukannya mau dia telanjang ya, enggak. Gue juga enak banget lah dia telanjang, tapi harus gue akui dia cakep. Kalau misalnya dia dandan ya, gue harus akui dia cakep. Cindo lagi kan. Cindo lagi. Nah, gitu. Jadi itu aja. Follow sosial media kita berempat. Kita mau ngadain podcast lagi nggak sih setelah ini? Boleh lah. Ada lah ya. Ya ada lah, bikin lah ya. Nanti kapan-kapan lah ya. Edisi pagi mungkin. Edisi malam lagi. Pagi tuh obrolannya udah agak mulai enteng soalnya. Malam udah berbobot. Gitu. Bisa diatur. Oke. Jadi itu aja. Gua tutup podcast ini dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi Enggak gitu. Udah. Lu salah. Lu salah. Udah. Ibadah Allah wala wala sallallahu alaihi nabi. Apa banget ya Anda ya. Udah. Oke, kita tutup semua. Bye-bye semua.